Materi hari ini yaitu teori belajar dan pembelajaran yang mendidik di RA dan persiapan akreditasi. Untuk selanjutnya sesi materi langsung saja kepada Ustadz Dendis, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bunda Devi selaku Kepala RA Unggulan Darussalam, Bunda Sri selaku Kepala Playgroup Unggulan Darussalam, bunda-bunda semuanya, support tim pendidik di Playgroup dan RA Unggulan Darussalam. Alhamdulillah, sebagaimana sudah diantarkan dari moderator Bunda Kenti, pada siang hari ini kita dapat melanjutkan kegiatan pengembangan diri kita di Madrasah Unggulan Darussalam. Mudah-mudahan apa-apa yang nanti sama-sama kita diskusikan benar-benar mendatangkan manfaat ya Bunda untuk madrasah kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga sekali lagi kita doa, mudah-mudahan Allah berikan hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hari ini mungkin saya ngasih sedikit aja, kita sharing sedikit terkait dengan tadi bahan bacaan yang sudah di-share oleh Bunda Devi. Saya juga akan share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Future School PGRA, teori belajar dan pembelajaran anak usia dini. Saya ambil dari kompasiana.com, penulisnya maaf nanti saya cantumkan. Terus saya diajari Ustadz Hakim, marilah kita kalau belajar dari penulis dan sama-sama beliau muslim, insya Allah muslimah. Penulisnya tadi namanya nama-nama muslimah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita memberikan manfaat kepada beliau. Kita fatihai beliau ya, siapapun nama penulisnya. Ini yang nulis bukan saya hanya akan berikan untuk beliau yang menulis tulisannya akan kita pelajari bersama. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang yang pertama saya ngasih kesempatan dari yang di rumah ya untuk membaca ya. Monggo Bunda Ila. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Apa kita sudah belajar? Oke, terima kasih Bunda Ila. Ada mungkin yang perlu kita garis bawahi itu ya, atau kita catat. Pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan ini kata kuncinya perubahan. Kuncinya adalah adanya perubahan. Kata yang kedua adalah perubahan. Perubahan dalam hal tingkah lakunya, baik dalam bentuk pengetahuannya makin bertambah, keterampilannya makin banyak, sikapnya makin baik. Sebagai suatu hasil dari pengalaman apa-apa yang telah dia pelajari, terutama interaksi sama bundanya. Apa-apa yang dilihat dari bundanya akan dicontoh biasanya, ya kan? Oh, jari ini bunda, ini loh mas, jari ini bunda gitu. Di rumah bahkan bisa mendebat orang tuanya. Kalau mungkin pendapatnya nggak sama dengan pendapatnya bunda. Oke. Pertanyaan reflektif, apakah kita sudah belajar? Apakah dengan program Future School ini ada perubahan dari diri kita? Ada enggak? Mungkin ada ya, ada sepertinya. Nah, oke. Halaman berikutnya. Cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menatap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan merupakan teori belajar, yaitu melihat perubahan perilaku terbuka dan dapat diamati dan dapat dalam bentuk cara berpikir. Oke, mungkin ini agak pelan-pelan kita pahami ya. Cara-cara yang kita gunakan untuk memahami tingkah laku individu baik anak maupun individu teman ya, yang relatif itu berarti berbeda-beda ya antara kita pemahaman. Yang relatif itu tipe ya, relatif menetap ya, sebagai hasil dari pengalaman belajarnya dan juga interaksi dengan lingkungan. Berarti dengan kita kemarin sesuanya MI Bunda Tina tanya, Ustaz itu kecerdasan anak apakah bisa meningkat? Bisa.
Itu berdasarkan riset bisa, bahkan nilai IQ itu bisa ditingkatkan. Mungkin ada yang pernah ketika SMA tes IQ atau SMP tes IQ? SD tes IQ ya? Wah, berarti SD-nya maju. Kita mah SD bisa ya, pulang sekolah sepatu dijinjing. Nah, dulu kalau tes IQ yang berapa itu bisa ditingkatkan. Satu diantaranya dengan latihan. Sering-sering mengerjakan soal tes IQ, oh ini ya Pak. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan utama anak-anak adalah memperkaya stimulus sebenarnya. Memperkaya stimulus yang terkait dengan 5 panca indera. Terutama indera ini, kinestetik, peraba. Ya, maka sebisa mungkin, bahkan kalau saya sudah programkan, pokoknya anak putra kami besok tidak boleh pegang HP ya, sampai dia SD mungkin. Ya, jadi supaya apa? Lebih banyak interaksi fisik. Kemudian memperkaya apa yang bisa dilihat, memperkaya yang didengar, memperkaya terutama fisik ya. Jadi aktivitas motor itu sangat-sangat bagus. Dia keluar mainan sama teman-temannya, nanti ada konflik apa malah bagus. Ya, itu interaksi dengan lingkungan, termasuk anak interaksi dengan kita. Karena itu sangat penting sekali kita belajar. Kalau kita banyak belajar, nanti ketika anak melakukan apa, ya kan respon kita berbeda. Misalkan kita sebelum membaca buku keluarga kita dengan setelah membaca buku keluarga kita, saya yakin sedikit banyak sudah ada perubahan. Ketika anak melakukan begini, dulu respon kita bagaimana, sekarang respon kita sudah lebih berbeda. Merupakan teori belajar, yaitu meliputi perubahan perilaku. Tadi sudah kita bahas, kuncinya belajar adalah adanya perubahan perilaku, kemudian terbuka, bisa diamati, kalau perilaku itu bisa diamati, dan dapat dalam bentuk cara berpikirnya dia. Ketika dia komunikasi sudah ada perubahan, sudah bisa diajak nalar, sudah bisa diajak perubahan cara berpikirnya. Selanjutnya, perlu kalian ketahui, belajar merupakan proses yang bersifat individual yang terjadi perubahan simulasi. Terdapat proses informasi yang menghasilkan hasil belajar dalam bentuk ingatan serta perubahan tingkah laku. Oke, pelan-pelan lagi kita cerna ini ya. Perubahan yang dapat kita ketahui, perlu kita ketahui bahwa belajar adalah proses yang sifatnya individual. Artinya, mungkin kita pernah dengar istilah transfer ilmu ya. Sebenarnya tidak ada yang bisa ditransfer itu, karena nyatanya masing-masing orang kan berbeda-beda. Ya, jadi proses belajar itu memang konstruktivisme. Artinya setiap kita itu membangun pemahaman kita sendiri. Jadi proses belajar itu proses yang sangat individu sekali. Misalkan seperti ini ya, kita duduk di tempat yang sama, jangan menghadap pada arah yang sama, yang penyampaiannya juga sama. Tapi dikasih soal atau dikasih, misalkan, ayo jangan sampaikan apa yang dipelajari tadi barusan, pasti beda-beda kan. Karena itu proses belajar memang sifatnya individual. Karena itu proses mencatat, merenungkan, ngen itu sangat dibutuhkan. Karena proses belajar itu sifatnya memang individual. Yang terjadi perubahan simulasi. Apa maksudnya? Ya, mungkin bisa kita pahami setelah belajar individual, hasil dari belajar itu adalah adanya perubahan. Terdapat proses informasi yang menghasilkan hasil belajar dalam bentuk ingatan atau memori serta perubahan tingkah laku. Tentu yang kita harapkan anak tidak sekedar tahu atau paham, sebagaimana kita di kegiatan Teacher School ini tidak cuma nanti tahu atau paham siapapun narasumbernya, ya, tapi ada perubahan. Ini yang sangat kita butuhkan. Mungkin satu saat betul lah kita Pak Rahmat itu sudah lama kayak kesini ya, Pak Rahmat atau mungkin Bu Tika atau mungkin Bu siapa ini, Bu Aida atau siapapun teman-teman pengen usul, mungkin sesekali Pak Ake pengen beliau juga sini biar kita ada variasi gitu, terkait dengan pendidikan anak dari sudut pandang keislaman. Ya, itu kitab Adabul Alim wal Muta'alim mungkin dicuplik beberapa bagian adab guru terhadap siswa, itu juga ada. Mungkin khusus terkait dengan bunda-bunda, mungkin sebulan sekali ya nggak apa-apa kan. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim itu sangat bagus. Baik, halaman berikutnya Bunda Nila tadi. Dalam pendidikan anak usia dini merupakan pembelajaran yang utama untuk anak, di mana pembelajaran tersebut dapat membentuk daya ingat dalam jangka panjang dan mempengaruhi perilaku anak. Oke, terima kasih. Dalam pendidikan anak usia dini, ya merupakan pembelajaran yang utama untuk golden age istilahnya ya, 0-6 tahun dia. Di mana pembelajaran tersebut dapat membentuk daya ingat dalam jangka panjang. Jadi teman-teman ada satu video yang sangat bagus. Beliau penelitian namanya Bruce Lipton.
peneliti bahwa masa depan orang itu bisa dilihat dari apa yang dialami dalam usia 0 sampai 7 tahun. Ya. Bahkan kalau kita di Islam kan diajarkan tuh, Rasulullah menyampaikan 0 sampai 7 tahun lakukan seperti raja ya. Seperti raja. Nanti 7 sampai 14 melakukan seperti wazir, seperti apa ini? Menteri, pembantu, rekan gitu ya, seperti teman. Nanti 14 lebih 7 sampai 14 itu seperti pembantu. Artinya diarahkan, dididik. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Usia masuk sekolah dasar sampai 14 itu usia SMP kelas 2. Setelah itu perlakuan seperti teman di atas itu. Nah, mumpung kita oleh Allah ditakdirkan untuk mendidik manusia-manusia Indonesia kan di masa depannya kan, di jenjang yang sangat emas usia 3 sampai 6 tahun ini, maka ya ini kesempatan yang perlu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di mana pembelajaran tersebut dapat membentuk daya ingat, nggak cuma daya ingat jangka panjang, tapi bahkan perilaku jangka panjang. Ya, dan mempengaruhi perilaku anak, terutama bisa di masa depan. Oke, berikutnya Bunda Ella. Monggo Bunda Ella. Untuk itu, ada pembelajaran pada anak usia dini yang mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama, perubahan perilaku yang bisa diamati dengan cara berpikir anak. Yang kedua, teori pembelajaran yang mengumpulkan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan mengatur situasi atau lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar dengan mudah. Yang ketiga, teori pembelajaran yang terdapat interaksi antara pengajar serta pelajar dengan lingkungannya yang menyebabkan perubahan perilaku yang lebih baik serta pembentukan potensi pada diri anak. Oke, beberapa kali kita baca, terima kasih Bunda Ella. Beberapa kali kita baca tadi ada satu yang diulang-ulang, yaitu perubahan ya. Dan memang salah satu indikator pembelajaran adalah adanya perubahan. Untuk itu, adapun teori pembelajaran pada anak usia dini di BK maupun RA yang mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama perubahan perilaku yang bisa kita amati dengan cara berpikirnya sudah naik, diajak bicara sudah bisa mulai nalar, sudah bisa, oh ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Bahkan pendidikan itu sangat penting. Mungkin teman-teman ada yang lihat podcastnya ini Dedi sama Dedi Kopi sama anaknya, sama si Aska itu, begitu cintanya itu si anaknya itu sama Dedi. Bahkan ketika Dedi positif, dia pengen positif juga. Yang berikutnya teori pembelajaran yang mengumpulkan prinsip-prinsip yang terintegrasi dan mengatur situasi atau lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar dengan mudah. Nah, di antaranya kan ada yang metode sentra, ada metode seperti yang kita ini. Bagian ketiga, teori pembelajaran yang terdapat interaksi antara pengajar ya, serta pelajar dengan lingkungannya yang menyebabkan perubahan ya, perilaku yang lebih baik serta pembentukan potensi pada diri anak. Baik, berikutnya Bunda Rima ya. Oke, monggo Bunda Rima Karimah. Ciri-ciri belajar. 1. Dari segi proses, adanya aktivitas fisik, mental, emosional, melibatkan unsur lingkungannya, bertujuan ke arah terwujudnya perubahan tingkah laku atau behavioral change. Bersifat relatif tetap, diperoleh melalui usaha. Oke, terima kasih Bu Rima. Ciri-ciri belajar dari segi proses itu adanya aktivitas, adanya behavioral change, ada perubahan perilaku. Sama ya, beberapa kali kita lihat kata kunci perubahan perilaku. Dari segi hasilnya relatif menetap. Ya, tidak cuma setelah belajar ini terus menguap, belajar ini menguap. Kalau hanya menguap itu, mungkin belum bisa dinamai itu sudah betul-betul belajar. Kalau belajar itu ada perubahan perilaku dan cenderung menetap, tidak berubah lagi. Baik, berikutnya Bunda Indah. Mengapa sih anak belajar? Karena potensi manusia bersifat laten dan terbuka serta perubahan dengan manusia lebih banyak terjadi secara alamiah. Baik, terima kasih Bunda Indah. Mengapa sih anak kok perlu belajar? Ya karena potensi manusia sifatnya laten. Laten itu apa ya? Inherent, sudah ada di dalam dirinya dan terbuka serta perubahan dan perkembangan manusia lebih banyak terjadi secara alamiah. Oke, bagus. Kemudian berikutnya Bunda Adin, monggo Bunda Adin. Adapun standar belajar menurut PP nomor 19 tahun 2005, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi
prakasa, kreatif sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik peserta didik. Oke, terima kasih Bunda Din. Ini PP nomor 19 tahun 2005 ya, tentang sistem pendidikan nasional. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, ya, inspiratif, menyenangkan, men-challenge, memotivasi anak untuk anak itu aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa-prakarsa itu untuk melakukan gitu ya, inisiatif prakarsa, kreatif sesuai dengan bakatnya anak dan minat sesuai dengan perkembangan fisik peserta didik. Ya, mungkin terkait dengan asal bakat ya. Nanti kalau sudah anak-anak masuk bisa dia, tidak usah banyak-banyak, tapi anak-anak bisa mengikuti. Mungkin ada lukis, ada tari, ada menyanyi. Oke, halaman yang terakhir. Dalam pembelajaran anak usia dini juga terdapat komponen-komponen pembelajaran yang mencakup guru, siswa, terdapat tujuan, adanya bahan mengajar, ada kegiatan, terdapat metode, memiliki alat pembelajaran, sumber pembelajaran, evaluasi, situasi, dan lingkungan. Baik, terima kasih Bunda Herlina. Dalam pembelajaran anak usia dini juga terdapat komponen komponen pembelajaran yang mencakup adanya guru, otomatis adanya siswa, adanya tujuan, ya, adanya bahan. Saya ngasih masukan buat Bunda Devi, mungkin untuk teman-teman semuanya, untuk jadwal-jadwal belajar yang kita share kepada anak, tiap minggu kan giliran ya untuk bikin jadwalnya. Nah, itu ada yang sifatnya resmi, jadi ada tanda tangan Bunda Devi sama kurikulum. Kemudian nanti ada yang pakai Canva kayak gitu. Jadi sehingga wali murid, oh ini jadwalnya, dan kita kelihatan. Adanya bahan mengajar, adanya kegiatan, ada metode, ada alat pembelajaran, ada sumber belajar, ada evaluasi, ada situasi, ada. Oke teman-teman, ini bahasanya adalah bahasa populer sekali lagi ya. Ini bahasa tadi pakai media media online, bukan bahasa kuliahan. Mungkin itu ya sedikit bahan belajar kita untuk menambah tentang teori belajar dan pembelajaran. Mungkin bisa kita simpulkan untuk belajar dan pembelajaran itu selalu ada teori yang bisa kita jadikan rujukan dalam kita mengajari anak-anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kalau teman-teman pengen mempelajari lebih dalam, lebih jauh, ada diktatnya, banyak sekali buku-bukunya, tapi nanti mungkin bisa kita lanjutkan lagi dengan dengan sumber bahan yang lain, mungkin dengan para praktisi lah. Saya lebih senang nanti pembicaranya itu memang betul-betul praktisi, beliau guru-guru RA, mungkin S2 RA atau para pengawas. Mungkin itu dulu ya. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya ada apa? Oke, mungkin ada sharing-sharing, saya kembalikan dulu kepada Bunda dan ada Bunda Fendi. Dari saya demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Dini sudah menyampaikan materi pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya sesi tanya jawab sharing juga boleh ya Bunda, baik yang Bunda ada di sini dan Bunda yang di rumah. Nah, saya persilakan bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, silakan raise hand ya. Bagaimana cara pembelajaran yang efektif terutama untuk anak di usia dini? Anak usia dini itu memang belum waktunya untuk belajar. Jadi kita harus mencari cara agar anak itu dengan sendirinya belajar itu ketika bermain. Bunda juga bisa ngasih tips ini. Rama kalau mau berangkat itu ada drama, alasannya ada aja. Mungkin Jana bisa ngasih tips kepada ibunya ini, kepada mamanya untuk merespon ketika terjadi seperti itu lagi. Mungkin besok atau besok lusa ketika terjadi seperti itu, apa yang bisa beliau mungkin coba untuk dilakukan. Kita kasih motivasi ke anak. Mas Rama, Bunda Rogi lebih suka kalau Mas Rama itu kalau pagi belajar sekolahnya semangat, terus nanti biar Bunda juga semangat di sekolah gitu. Kebutuhan anak itu memang sebenarnya di usia PAUD itu bukan untuk belajar gitu. Kebutuhan anak itu adalah bermain. Jadi kalau mungkin ke Ananda kok belum siap atau apa, itu mungkin kita bisa evaluasi dari segi
kita sebagai bunda dan juga sebagai orang tua, kita evaluasi sama-sama. Mungkin apakah dari pembelajaran itu kurang menarik kepada Ananda sehingga Ananda juga tidak tertarik untuk belajar, karena memang sejatinya anak itu kan butuhnya main. Jadi kita terapkan dulu, kita uji coba dulu untuk kegiatan bermain. Jadi ketika di PG pun juga awalnya pagi itu juga nggak langsung belajar, jadi kita cari mood anak, kita ajak mainan dulu, kita ajak lari-larian dulu, ajak kejar-kejaran. Setelah itu nanti kita baru bisa belajar bermain drama. Bermain dramanya juga seperti bunda dengan anak-anak, bermain peran sebagai guru dan anak, seperti itu nanti akan dimasukkan beberapa pembelajaran. Terus untuk tip pagi, mungkin dari saya bertanya kembali kepada Mamah nggih. Ketika pagi, apa yang dipegang Ananda terlebih dahulu? Bisa jadi ketika pagi, ketika Ananda sudah kepikiran lihat HP atau apa, itu memang ada faktor tersendiri nggih. Gak jarang anak-anak itu kalau sudah pegang HP, beberapa kemarin juga kalau sudah pegang HP akhirnya masuk ke sekolah pun juga tidak semangat. Tapi juga bisa jadi ketika nanti setelah kami home visiti, ketika kami ajak bicara secara langsung kepada Mas Rama, bisa jadi nanti kita juga cari pendekatan langsung pada Mas Rama untuk memotivasi secara langsung. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa pengertian belajar yaitu adanya perubahan ya. Perubahan ada yang berarah ke baik, ada juga yang negatif ya. Tapi seharusnya memang belajar itu harus perubahannya ke arah yang lebih baik ya. Terus ada cara-cara meningkatkan kecerdasan anak. Salah satunya dengan motorik anak ya. Tapi jangan motorik yang dengan senam jari ya, atau mengetik. Kalau anak sekarang kan kebanyakan senam jari ya, nggak baik ya. Itu motorik, tapi motorik jarinya ke HP nggak baik. Jangan. Terus ada lagi ciri-ciri belajar. Tadi ada dari segi proses atau aktivitas ya, ada dari fisik, mental, dan tadi emosional. Dan yang kedua dari segi hasil. Nah, memang seharusnya dalam belajar ya ada teori yang paten ya, yang bisa kita jadikan sebagai sumber rujukan. Ingatan ya Bunda. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi penutup ya. Untuk menutup acara pada Teacher School hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah diikuti dengan bacaan doa penutup kafaratul majelis. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Di sini apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Dan jika ada lebihnya itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.